Di pedalaman Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terhampar kekayaan budaya suku-suku yang beraneka ragam. Terdapat dua kelompok secara garis besar, yaitu kelompok suku Melayu dan kelompok suku Dayak. Masyarakat Kutai adat Lawas merupakan masyarakat yang masih mempertahankan kehidupan tradisional mereka. Keseharian mereka terwujud dalam adat istiadat, upacara, dan tarian yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan pedalaman. Sejarah Kutai adat Lawas ini memang sangat panjang, di mana Kutai adat Lawas yang kita kenal hari ini itu merupakan sistem religi yang sudah ada jauh sebelum kedatangan Hindu pada abad kedua. Dan suku Kutai adat Lawas ini asal cikal bakalnya adalah suku Sumbing Layang. Dulu asalnya dari Pegunungan Beratus. Sehingga dengan siklus kehidupan, dengan pergeseran zaman, siklus kehidupan apa segala macam, akhirnya pindah dari daerah Pegunungan Beratus menuju ke daerah hulu Sungai Jembayan, ya, di ujung Sungai Jembayan. Penduduk asli di pedalaman dahulunya hidup berpindah-pindah atau nomaden. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian utama mereka adalah berladang yang berpindah-pindah dan berburu. Nah, orang Dayak Bunuah ya pertama mereka itu tinggalnya di Sungai Uhong. Di daerah namanya Sungai Uhong, Dayak Bunuah itu berpindah-pindah tempatnya, itu betul. Karena orang Dayak Bunuah itu pekerjaannya mereka itu adalah berladang, yang disebutkan ladang berpindah-pindah. Tetapi memang tempat aslinya itu adalah namanya desa atau kampung gitu. Nah, kampung itu di situ ada suatu kelompok mereka membuatkan sebuah rumah besar atau rumah panjang yang disebutkan namanya lou. Dalam bahasa Indonesia mungkin lamin begitu ke rumah panjang. Maka di dalam itu kan dibagi petaknya. Keluarga ini petaknya, keluarga ini di sini petaknya. Jadi bisa sampai 10 petak itu di rumah. Satu rumah panjang di situ. Dayak Mondang yang dulunya dikenal dengan nama komunitas Longwai Long. Ketika kita sudah berpindah ke tempat yang sekarang ini, nama itu menjadi Mondang, bukanlah nama yang berasal dari nama yang dimiliki oleh Mondangnya sendiri, tetapi itu hanya dilekatkan oleh mungkin itu para peneliti atau oleh pihak lain. Mondang ini sendiri atau dari Longwai Long ini sendiri sebenarnya berasal dari Apokayan sana. Dari Apokayan sana, pada waktu beberapa abad yang lalu terjadilah sebuah proses perpindahan. Proses perpindahan itu melalui beberapa alur. Ada yang mengikuti alur Sungai Boh, ada yang mengikuti alur Sungai Belayan, ada yang mengikuti alur Sungai Atan, ada yang mengikuti alur Sungai Telen, dan ada pula yang mengikuti alur ke Sungai Kelai yang tembus ke Berau sana. Sehingga perpindahan itu menjadi menyebar. Asal-usul daripada Dayak Kenyang, kalau dilihat di pada sejarah yang pernah diceritakan bahwa ada seorang yang namanya Haka dari Tiongkok berlayar ke daerah Kalimantan Utara. Setelah pindah dari Apokayan pedalaman sana, nah masuklah ke daerah Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara. Nah, dari sinilah penyebaran daripada penduduk asli Dayak.
Kenapa Kedang Ipil ini masih bertahan sampai hari ini? Karena pada masa lalu Kedang Ipil ini relatif terisolir dari dunia luar, sehingga pengaruh atau penetrasi dunia luar terhadap sistem kepercayaan ini relatif sedikit, sehingga bisa kita lihat, bisa kita amati, bisa kita teliti sampai hari ini keberadaannya. Sebaran dari suku Sumbing Layang itu yang mendiami di Kedang Ipil ini masih mempertahankan tradisi. Salah satu tradisi yang menonjol dalam masyarakat Kutai adat Lawas yaitu adalah tradisi Nutuk Baham. Asal mula dari Nutuk Baham itu tradisinya kan pada awalnya, pada zaman dahulu itu ada satu keluarga yang hidup, katakanlah pada awalnya dia hidup makmur, ada serba kecukupan. Nah, setelah orang tuanya tidak ada lagi, akhirnya mereka menikah. Yang satu yang disebut dengan Malau Tabore itu, dia memperistri Dayang Caloke yang ada di Tambing Seberang. Kemudian Nalau Kerangkat Jadi memperistri Lolang Lumading yang asalnya dari Dewa Dewi Padi. Di mana Nutuk Baham ini adalah tradisi prapanen, ya, di mana masyarakat Kutai adat Lawas itu memanen padi ketan yang setengah matang, ya. Padi ketan yang setengah matang itu dipanen, kemudian disangrai, kemudian ditumbuk dan dijadikan penganan. Nah, pada awal mulanya Nutuk Baham ini kan dilaksanakan oleh kelompok ladang masing-masing, tetapi saling mengunjungi antara kelompok ladang, saling mengunjungi, saling bahu-membahu. Tetap seperti ini, tapi di masing-masing kelompok ladang. Begitu di sini kelompok ini melaksanakan, yang kelompok sini datangi, kelompok sini melaksanakan, bawa sini datangi, bawa sini datangi. Akhirnya bergiliran gitu melaksanakan Nutuk Baham itu. Di dalam kehidupan sosial masyarakat adat, kita mengenal adanya elemen-elemen adat yang menjadi panduan, tuntunan, dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Adat yang berhubungan dengan adat personal, adat pemberian nama, adat perkawinan, dan adat kematian. Nah, kemudian adat yang meliputi adat sosial, yaitu adat yang berhubungan dengan netralisasi dan harmonisasi kehidupan sosial yang disebut dengan Empus Belam. Empus Belam adalah merupakan suatu bentuk prosesi adat untuk melepaskan, untuk melenyapkan, untuk menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu keseimbangan kehidupan. Nah, jadi sejak itulah ritual hedok itu sudah kita jadikan sebagai prosesi ritual adat dalam hubungan kita dengan para leluhur, para penguasa kampung, dalam alam gaibnya, juga dengan Tuhan Yang Maha Kuasa yang disebut dengan Pok Meta. Nah, dalam perjalanan waktunya itulah ini sudah secara terus-menerus menjadi bagian daripada tatanan adat yang ketika kita membuka perladangan, harapan dan keinginan kita untuk mendapatkan hasil padi yang berlimpah, maka ini salah satu adatnya yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk berhubungan dengan para gaib atau para penguasa atau para leluhur yang bisa menyampaikan segala harapan dan keinginan kita itu kepada Yang Maha Kuasa. Sampai sekarang ini dalam tata cara seperti tunangan atau surung tanda, jadi kita masih menggunakan adat dari nenek moyang itu. Nah, pada acara pernikahannya itu selalu ada acara adatnya. Dimandikan dulu, dibersihkan dulu, baru nanti mereka masuk ke dalam tempat yang disediakan dalam pelaminan acara nasihat adat itu. Ada aturan-aturan yang kita cantumkan di dalam surat yang kita berikan ke mereka. Di antara kedua belah pihak, kalau ada yang melanggar aturan-aturan itu,
maka dikenakanlah sanksi adat. Sanksi adat itu cukup berat. Kalau zaman dahulu itu sebelum pernikahan itu diadakan 8 hari 8 malam itu mereka ramai. Nah, tari gantar itu yaitu untuk memeriahkan di dalam pesta pernikahan itu juga. Nah, terus kemudian juga tari gantar itu kita laksanakan kalau ada waktu panen padi. Nah, di situ juga kita mengadakan pesta namanya pesta padi. Kalau dalam bahasa Dayak itu kan namanya ngeluik. Nah, di dalam kita melaksanakan itu harus kita mengadakan tari-tarian, tari gantar, tari nganyar, ngarak, ngalewai, dan sebagainya. Hubungan Kutai Adat Lawas dengan Erau Kesultanan. Dulu Kesultanan itu kan percaya juga seperti percayaan kami yang di sini, mempercayai dewa-dewa langit, dewa-dewi air. Nah, sehingga sekarang ini dalam rangka Erau, makanya Kutai Adat Lawas yang masih bisa membahasakan itu, menyampaikan maksud mereka itu kepada dewa-dewi itu tadi, bahwa mereka ingin melakukan tepung tawar atau pepelas gitu, pepelas sultan. Nah, itu sebenarnya Kuatnya sistem atau tradisi Kutai Adat Lawas di mana berlaku hukum adat yang salah satunya bagaimana menjaga lingkungan, menjaga alam, menjaga adat, itu berdampak baik terhadap lingkungan hidup ya. Di mana misalnya dilarang menebang sembarang pohon. Ada hari-hari tertentu di mana orang Kutai Adat Lawas itu tidak boleh melakukan aktivitas sama seperti nyepi di Bali. Itu biasanya dilakukan pada awal musim buah dan akhir musim buah. Nah, kalau dulu itu kan karena kita zaman dulu itu tidak ada namanya kain seperti ini. Tidak ada kain yang datang dari mana-mana itu kan, tetapi kita melaksanakan pakai tenunan itu. Nah, kalau bukan tenunan itu, tetapi kita juga kalau laki-lakinya memakai kulit kayu, ya kulit jomok itu. Nah, itu akan dijadikan cawat, itu laki-laki pakai itu. Nah, oleh sebab itu pada zaman itu adalah 3 jenis ya yang bisa ditenun. Pertama dari pisang hutan, kemudian dari daun nanas, yang ketiga itu ada namanya akar keliap. Nah itu, nah selanjutnya keempatnya itu adalah dari daun doyo seperti itu. Maka oleh sebab itu kita lestarikan tenunan doyo itu. Ini bisa dibuatkan jadi baju, dibuatkan jadi pren, nah kemudian lagi bisa jadi tas. Nah, udah dalam konteks tontonan yang biasa disajikan di panggung, bahwa hudok yang kita ingin sajikan itu sesungguhnya tidak boleh menghilangkan identitas hudoknya itu sendiri. Dari tokoh-tokoh yang ada itu, kebutuhan atau keperluan untuk pertunjukan mungkin saja hanya 2-3 jenis. Namun demikian, tipe-tipe dan karakternya itu sesungguhnya juga tidak boleh dihilangkan. Nah, ada tari perang. Tari perang ini 2 orang laki, 1 perempuan. Dalam tarian ini siapa yang menang, dia yang ambil perempuan ini jadi istrinya. Itu yang dikatakan tari perang. Nah, ada juga datun julut. Datun julut ini personilnya bisa 10 orang, bisa juga 20 orang. Ada juga yang merupakan nyanyian itu kendau namanya. Kendau ini sekarang ini yang masih dibudayakan, yang terkenal sekali, yang kalau setiap acara kan tari leleng itu masih. Nah, jadi yang kalau untuk syair daripada kendau ini, nah anak-anak muda sekarang ini sudah mulai mereka tidak bisa memahami itu. Kemudian belian sendiri ada beberapa macam belian yang khusus disukai suku Kutai Adat Lawas. Ya, ada belian namang, kemudian ada belian hantu. Belian hantu sendiri ada beberapa macam, ada belian langkasoka, ada belian kayangan, ada belian ayun, ada belian bawo. Dalam hal ini yang bisa dipakai untuk melaksanakan erau hanya belian namang.
Nah, kenapa belian Amang? Karena belian Amang ini mencakup semuanya. Nah, sementara belian lain tadi hanya untuk pengobatan orang sakit. Jadi sejarahnya begini, kalau sekarang ini namanya Sentiung itu dijadikan sebagai untuk tari kesenian, tetapi awalnya itu adalah untuk namanya belian itu. Ada seorang pemuda namanya Sentiung, dia menikah dengan wanita cantik luar biasa cantiknya. Maka oleh kecantik istrinya ini dia merasa cemburu, takut istrinya ini diselingkuhkan oleh orang. Maka oleh sebab itu dia ngajak istrinya tinggal di dalam hutan, jauh daripada keramaian desa atau kota begitu. Tidak disangka-sangka pada suatu ketika istrinya meninggal. Nah, dari situ itu kelihatan datang. Nah, itu setan yang pemakan bangkai itu. Mereka itu menari 1 malam, 2 malam, 3 malam, sampai malam ke-8 lungun itu timbul. Nah, oleh sebab itu ada satu namanya tempat untuk menghidupkan orang itu kayak telur. Telur itu ditetes di kaki, di ujung kaki, maka ujung kaki bergerak. Dibilang Sentiung, kalau begitu hidup istri saya, dia terjun dari pohon kayu, dia bawa parang, dia akan membunuh semuanya orang itu. Nah, maka orang itu angkat tangan semuanya. Kami jangan dibunuh, tetapi nanti kita jadi sahabat. Bilang, Sentiung, kami kasih ini, kamu akan menjadi orang yang sakti mandraguna. Kamu pulang ke kampung. Nah, Sentiung pulang ke kampung, sampai di kampung dia mengobati orang. Jadi sampai sekarang tari Sentiung itu dipergunakan untuk sebagai tari kesenian. Adat kita lestarikan supaya anak cucu kita tidak akan ketinggalan dengan ini, dan jangan sampai mereka tidak mengenal bahwa itulah budaya atau adat istiadat dari nenek moyang kita. Kita yang generasi yang sudah cukup berusia ini sangat berharap bahwa kekayaan ragam budaya yang dimiliki oleh komunitas ini harus bisa dipertahankan sampai ke anak cucu yang akan datang. Ketika kita tidak memperhatikan dan kita mengabaikan itu semua, kita akan terancam kehilangan identitas, kita akan terancam kehilangan makna hidup kita, kita akan terancam kehilangan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan sosial kita. Mempertahankan budaya suku pedalaman Kutai Kartanegara menjadi tanggung jawab bersama. Berbagai kegiatan konservasi budaya, dokumentasi tradisi, dan revitalisasi adat istiadat dilakukan untuk melestarikan warisan berharga ini.